Bagaimana caranya menjadi tenang, tetap tenang di dalam dunia yang semakin tidak tenang. Tetap tenang di dalam dunia yang semakin tidak tenang. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ada begitu banyak kejadian, berita-berita yang membuat orang-orang dunia tidak tenang. Mereka khawatir, mereka takut. Tetapi saya mau sharing sama saudara bagaimana caranya tetap tenang dalam dunia yang tidak tenang. Saudara siap diberkati Tuhan? 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai dengan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ilah zaman ini. Siapa ilah zaman ini? Iblis. Iblis membutakan. Apa yang iblis butakan? Pikiran. Ilah zaman ini membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya, supaya mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Jadi iblis, ilah zaman ini membutakan. Apa yang dibutakan? Pikiran. Siapa yang dibutakan pikirannya? Orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang ada di luar sana, pikirannya dibutakan. Supaya apa? Mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Allah yang adalah gambar Allah. Saya mau kasih tahu sama saudara, Injil yang diberitakan di gereja ini, Injil kasih karunia, begitu bercahaya, begitu mulia. Kalau Injil yang diberitakan tidak bercahaya atau tidak mulia, kenapa sampai iblis repot-repot membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya? Pasti ada sesuatu yang istimewa dari Injil. Pasti ada sesuatu yang spesial tentang Injil. Kita sudah sama-sama melihat minggu yang lalu, Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus, penderitaan yang Yesus alami, ada kemuliaan yang menyertai sesudahnya. Disembunyikan. Saudara bisa bayangkan, disembunyikan selama berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Selama berabad-abad disembunyikan. Nabi menyelidiki, Nabi meneliti. Bahkan orang yang paling berhikmat sekalipun, siapa namanya? Salomo. Saya percaya Salomo juga meneliti, menyelidiki. Tapi Alkitab mengatakan, ini semua mengherankan Salomo. Membuat Salomo bingung. Bahkan malaikat-malaikat ingin mengetahui. Tapi kepada mereka tidak pernah diberitahukan. Disembunyikan. Betapa berharganya Injil kasih karunia Allah. Tetapi sekarang dinyatakan. Diberitakan. Melalui apa? Melalui gereja. Injil diberitakan melalui gereja. Dan orang yang tidak percaya, iblis butakan. Dibutakan. Jadi apa yang dibutakan? Pikiran. Pikiran yang dibutakan. Untuk orang-orang yang sudah percaya, iblis akan bermain-main sama pikiran saudara. Mind games. Untuk orang-orang di luar sana, sudah dibutakan. Mereka tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Tetapi untuk kamu yang sudah percaya, iblis akan bermain-main sama pikiran saudara. Orang di luar sana dibutakan, tapi sama saudara sama saya, dia akan bermain-main. Mind games. Dia akan menaruh pikiran yang negatif dalam pikiranmu. Supaya kamu nggak bisa tidur, bergelut dengan pikiran negatif. Siapa di sini yang nggak bisa tidur karena pikiran negatif? Iblis akan taruh pikiran negatif dalam pikiranmu supaya kamu bergelut dengan pikiran yang negatif sampai-sampai nggak bisa tidur. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, pikiran negatif mematikan. Pikiran negatif mematikan. Jadi pikiran saudara akan menjadi area atau medan pertempuran. Medan pertempuran buat orang percaya ada di sini. Tetapi jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan senjata sama saudara sama saya. Apa senjatanya? 2 Korintus pasal 10. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng.
Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Tuhan tidak memberikan saudara senjata duniawi, AK-47, M16, Uzi, bukan. Tapi Tuhan memberikan senjata sama saudara, senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, dunatos. Amin. Memiliki akar kata yang sama dengan Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Jadi senjata yang Tuhan berikan sama saudara adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, kekuatan Allah. Di mana saudara bisa menemukan kuasa dan kekuatan Allah? Di dalam Injil. Jadi senjata yang Tuhan berikan sama saudara, sama saya, bukan senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Apa itu? Injil. Jadi Injil adalah senjata saudara, senjata saya. Amin. Apa yang Injil sanggup lakukan? Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Yang pertama, Injil sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng yang dimaksud di sini adalah benteng-benteng yang dibangun oleh musuh saudara. Mungkin musuh saudara membangun benteng-benteng ketakutan dalam hidupmu. Dia selalu bermain-main sama pikiran. Ingat baik-baik, medan pertempuran di mana? Dalam pikiran. Mungkin iblis akan membangun benteng-benteng ketakutan dalam hidupmu. Waktu ketakutan itu datang, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu hanya berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Katakan, saya tidak takut, saya tidak takut. Saudara sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap saudara ketakutan. Kemudian saudara ingat firman Tuhan, apa yang kamu takutkan, itu yang akan terjadi. Saudara semakin takut. Datang ke gereja, firman yang kamu dengar, firman yang menakutkan. Tuhan marah sama kamu. Tuhan mengutuk kamu, Tuhan menghukum kamu. Tuhan selalu memperhitungkan. Apa yang kamu lakukan, ini adalah tuaian. Akibat apa yang kamu tabur. Kamu semakin takut. Gereja tidak seharusnya menebarkan ketakutan. Gereja harus memberitakan kasih. Karena Alkitab berkata, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Jadi jangan fokus sama ketakutan. Fokus sama kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan yang sempurna buat saudara, buat saya, akan melenyapkan ketakutan. Fokus sama kasih Tuhan, maka ketakutanmu akan hilang. Injil sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng di sini bisa juga merupakan pola pikir yang kamu miliki sudah sejak lama, yang ditaruh oleh musuh saudara. Mungkin sudah berbulan-bulan, mungkin sudah bertahun-tahun, sudah mengakar. Dan ini yang iblis taruh. Ini yang kamu miliki. Pola pikir yang sudah sejak lama kamu miliki. Dan ingat baik-baik, emosi yang saudara miliki, emosi yang keluar dari dalam dirimu, merupakan refleksi, cerminan dari apa yang ada dalam pikiranmu. Sekali lagi saya ulangi, emosi yang kamu miliki hari ini, emosi yang keluar adalah refleksi dari apa yang ada dalam pikiranmu. Kalau pikiranmu negatif, maka emosi yang keluar negatif. Kalau pikiranmu salah, emosi yang keluar juga salah. Itu sebabnya apa yang kamu percaya, apa yang kamu dengar adalah merupakan hal yang sangat penting dan sangat vital. Kamu percaya sesuatu yang benar, emosi yang keluar benar. Kalau kamu percaya sesuatu yang salah, negatif, emosi yang keluar salah, negatif. Kemudian akan menghasilkan perbuatan yang salah. Kalau kamu percaya sesuatu yang benar, emosi yang keluar benar, dan pada akhirnya menghasilkan perbuatan yang benar. Jadi apa yang iblis lakukan? Iblis akan menaruh pikiran yang salah dalam pikiranmu. Supaya kamu menghasilkan emosi yang salah. Sehingga pada akhirnya yang dihasilkan perbuatan yang salah. Iblis akan bermain-main di sini.
Itu yang pertama. Dia akan bangun benteng-benteng. Yang kedua, Injil bukan hanya sanggup meruntuhkan benteng-benteng, tapi dia sanggup mematahkan setiap siasat. Dan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dengan kata lain, iblis akan menaruh pikiran dalam pikiranmu yang menentang pengenalan akan Allah. Dengan kata lain, dia akan menaruh pikiran dalam pikiranmu. Dia membangun argumentasi, pertentangan di sini untuk menentang firman Tuhan. Bagaimana caranya? Dia akan membangkitkan logika saudara. Cara berpikir yang masuk akal. Supaya saudara berpikir dengan cara yang masuk akal. Dengan melihat kepada kenyataan yang terjadi. Untuk apa tujuannya? Supaya kamu nggak percaya lagi sama firman Tuhan. Padahal firman Tuhan adalah yang tertinggi. Amin. Iblis akan berkata begini. Lihat, dunia semakin lama semakin gelap. Ekonomi semakin merosot. Banyak pabrik yang tutup. Banyak perusahaan yang tutup. Banyak orang yang di PHK. Sebentar lagi kamu juga di PHK. Perusahaan yang besar-besar tutup. Apalagi perusahaan kamu yang kecil. Kamu juga pasti tutup. Ingat baik-baik. Kamu memang hidup di dunia ini. Tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Itu sebabnya jangan berdiri di atas dasar kenyataan. Tapi berdiri di atas dasar kebenaran. Amin. Kebenaran ada di atas kenyataan. Kebenaran akan mengubahkan kenyataan. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan kebenaran tinggal tetap. Terserah kamu mau pilih yang mana. Saya berharap saudara berdiri di atas dasar kebenaran, bukan berdiri di atas dasar kenyataan. Jadi kalau iblis membuat kamu melihat kepada kenyataan untuk membangkitkan logika saudara, cara berpikir yang masuk akal dengan melihat kepada kenyataan. Lihat, dunia semakin lama semakin gelap, ekonomi semakin menurun. Banyak pabrik yang tutup, banyak perusahaan yang tutup, banyak orang yang di PHK. Saudara jangan berdiri di atas dasar kenyataan, tapi berdiri di atas dasar kebenaran. Memang betul, dunia semakin lama semakin gelap. Tapi Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, berdiri di atas dasar firman Tuhan. Kekelaman meliputi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasku. Kemuliaan menjadi nyata atasku. Ketika terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaan menjadi nyata atasmu. Apa yang terjadi? Ingat baik-baik, kegelapan tidak bisa menguasai terang. Tapi sebaliknya terang akan mengusir kegelapan. Kamu akan heran, kamu akan tercengang, kamu akan berbesar hati. Kenapa? Karena kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu. Yang percaya boleh bilang amin.